mimpi ketemu mamahnya. Dia turun nih ke bawah, emang rumahnya itu kan besar banget, jadi 2 tingkat nih. Dia turun ke bawah ke ruang makan. Dia minum waktu itu, kawan-kawan, dia minum di situ. Pas dia minum, dia itu mendengar suara mamahnya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya kalian semua? Semoga lagi pada puasa nih, full nih nanti sampai maghrib ya. Saya udah nongol ya kawan-kawan, ada yang mau saya ceritain. Emailnya banyak banget masuk, tapi sayangnya yang belum sempet cerita sama kalian. Karena minggu-minggu ini padet banget jadwal bukber saya. Kawan-kawan langsung aja yuk kita ke ceritanya. Ceritanya judulnya adalah Mama Pulang. Tuh, judulnya aja udah Mama Pulang. Oke, langsung yuk. Begini ceritanya. Cerita ini bermula ketika kawan kita, sebut aja Mbak Mary ya kawan-kawan. Mbak Mary ini setelah meninggal dunia mamanya waktu itu di tahun 2000. Mbak Mary ini hanya mempunyai mamah aja ya, karena dari dia lahir dulu ayahnya udah meninggal gitu. Jadi waktu itu dia tinggal dan dibesarkan oleh mamahnya. Pada saat tahun 2000 itu mamahnya akhirnya meninggal juga nih kawan-kawan. Mbak Mary ya drop banget waktu itu. Mbak Mary itu masih kuliah katanya. Jadi dia kuliah di Bandung. Dia tinggal sebenarnya di Sumedang, daerah Sumedang sana. Nah dari Bandung ke Sumedang lumayan deket, tapi Mbak Mary memutuskan untuk ngekos kawan-kawan dia. Dia nggak mau bolak-balik ke rumah peninggalan dari orang tuanya, yaitu mamahnya itu. Karena dia tuh selalu kebayang-bayang mamahnya katanya. Jadi di hatinya tuh ada perasaan yang belum ikhlas gitu, rasa kehilangannya gitu sama mamahnya ini. Pada suatu hari liburan lah ini kawan-kawan, liburan kuliahnya dia memutuskan untuk kembali ke rumahnya di Sumedang, ke rumah orang tuanya, karena dia sendiri tuh udah kangen banget sebenarnya sama mamahnya tuh. Pas dia sampai di rumah itu tetap bagus gitu, karena kan ada yang ngurus ya, sebut aja Pak Maman nih. Pak Maman ini yang ngurus rumahnya dia. Begitu dia sampai di rumah itu ya rumahnya bagus, rapi, karena sudah diurus sama Pak Maman. Mbak Mary tadinya ingin menjual rumah ini gitu, tapi begitu ngelihat peninggalan dari orang tuanya, dia berubah pikiran nih, kayaknya dia pengen buat tempat singgah dia aja pas liburan nanti gitu. Kalau liburan kuliah dia tinggal di situ gitu kan, pikiran dia. Akhirnya Mbak Mary nginep kan di situ. Di malam pertama itu dia nginep, dia tuh mimpi ketemu mamahnya gitu kan. Ya dia happy aja tuh. Pas datang jam 3 pagi itu dia bangun. Pada saat dia bangun itu dia kan abis mimpi tuh kan, abis mimpi ketemu mamahnya. Dia turun nih ke bawah, emang rumahnya itu kan besar banget, jadi 2 tingkat nih. Dia turun ke bawah ke ruang makan. Dia minum waktu itu kawan-kawan, dia minum di situ. Pas dia minum, dia itu mendengar suara mamahnya dia, manggil dia gitu. Mary gitu. Nah pada saat dia mendengar itu, dia kaget dong. Hah, kok ada suara mamanya? Padahal tadi kan dia mimpi doang gitu ketemu mamahnya. Wah dia terus tuh akhirnya mencari asal suara itu. Dia nggak nyautin sih, cuman dia mencari asal suaranya. Pas dia cari asal suaranya itu ternyata dari kamar orang tuanya dia, kamar mamahnya tuh, sebelahan sama kamarnya dia. Nah dia masuk kan ke dalam kamar mamanya tuh nggak ada siapa-siapa, sepi aja gitu kan. Akhirnya dia buka jendela mamahnya yang ngadep ke arah kebun. Jadi dia tuh rumahnya itu dikelilingi kebun. Ya kebunnya itu punya dia juga, kebun singkong. Dia buka di situ kan. Dia melamun aja di situ jam 3 pagi, dia buka itu terus dia melamun di situ. Seketika suara itu datang lagi. Mary gitu. Terus Mary yang mendengar itu, Mbak Mary itu langsung nyaut, iya mah gitu. Jadi dia refleks, ngerti kan kawan-kawan, refleks gitu untuk nyautin suara mamahnya itu. Pas disebut iya mah, dia ngomong gitu, terus mamanya tuh ngomong lagi kawan-kawan,
"Mama pulang, Mer," gitu. Nah, Mbak Mary yang mendengar hal itu langsung mencari arah suara itu. Dia lari-lari kan, ke bawah tuh nggak ada. Terus dia lari-lari lagi, dia terus cari suara itu arahnya mana. "Mama pulang, Mer, mama pulang," gitu-gitu terus. Ternyata arah suaranya itu dari atas loteng. Loteng itu adalah tempat ya barang-barang yang nggak terpakai gitu, kayak sofa yang udah nggak dipakai, apa nggak dipakai taruhnya di atas gitu, di atas loteng itu. Mbak Mary akhirnya naik ke atas, dia lihat di situ suaranya tuh makin jelas banget kawan-kawan. Pas dia lihat ke arah jendela, tuh jendela itu yang deket sama tempat barang-barang yang nggak kepake itu kan ada satu bangku gitu kan. Nah di situ duduklah mamahnya, dia melihat itu mamahnya gitu. Akhirnya dia samperin kan, terus dia bilang, "Mama pulang," gitu. "Iya mama udah pulang," katanya gitu. Terus Mbak Mary akhirnya ngomong, "Emang mama dari mana?" gitu. Terus dia cuma ngeliatin ke arah Mbak Mary aja bengong gitu kan. Terus sambil nunjuk-nunjuk ke arah jendela. Nah Mbak Mary langsung diri dong ke arah jendela. "Ada apa mah?" Dia lihat ke arah jendela tuh nggak ada apa-apa. Dia nengok lagi dong ke arah bangku itu, tempat mamanya duduk tadi. Seketika mamanya udah nggak ada kawan-kawan, kosong katanya bangku itu. Mbak Mary tuh nangis kan. Nah di situ Mbak Mary bilang tuh di dalam hatinya, "Aku pengen banget gitu supaya aku ketemu mamah lagi," gitu. Sambil nangis tuh dia, akhir ketiduran dia di loteng, dibangunin sama Pak Maman pagi-paginya. "Mbak Mer, kenapa katanya tidur di sini?" gitu. "Oh iya saya ketiduran Pak." "Gimana sih, ini kotor Mbak," kata Pak Maman. Akhirnya Mbak Mary itu di hari kedua kembali lagi dia tidur kan di kamar itu. Tidurnya dia maunya di kamar mamahnya, karena dia nyangka mamahnya tuh bakal datang lagi seperti hari malam berikut yang sebelumnya itu kan. Dia pengen lagi gitu ketemu lagi. Bener aja kan kawan, di jam 3 pagi Mbak Mary kembali mendengar suara itu. Mary gitu. Mbak Mary yang mendengar itu, wah seneng banget dia kan. Dia langsung nyalain lampu, lari ke atap itu, lotengnya dia. Sampai di loteng itu kan lumayan gelap ya, lampunya juga kuning gitu, bukan lampu biasa yang terang banget. Akhirnya dia ngeliat dari kejauhan tuh mamahnya. Tapi kali ini mamanya berdiri kawan-kawan. Begitu Mbak Mary mendekati mamahnya itu, mukanya tuh berubah-berubah. Jadi kayak tengkorak terus mamanya gitu kawan-kawan. Ngelihat hal itu Mbak Mary bukan senang, tapi dia takut dia kabur, dia ninggalin loteng, lari ke bawah kan. Lari ke bawah terus dia lari ke luar rumahnya. Kemudian dia telepon Pak Maman. Alhamdulillahnya Pak Maman tuh angkat. Terus Pak Maman bilang, "Kenapa Mbak?" gitu. "Pak Maman bisa kesini sekarang nggak? Saya minta tolong," gitu. "Oh iya. Pak Maman akhirnya datang. "Mbak Mary kenapa di luar? Ini masih jam 3:30 pagi," katanya gitu. "Belum subuh loh Mbak, ngapain di sini?" Pak Maman dia ceritain lah ya kejadian yang udah dia istilahnya udah dilalui sama dia malam itu kan. Kemudian Pak Maman bilang, "Mbak Mer, itu bukan mamanya Mbak Mary, itu adalah penunggu rumah kali Mbak Mer," katanya. Pak Maman ini udah sering katanya ditemuin sama penunggu rumah itu, yaitu yang berbentuk kayak tengkorak gitu kata Pak Maman gitu. Jadi ya itu udah nggak asing lagi sebenarnya, karena rumah itu kan lembab terus jarang juga ditempatin gitu kata Pak Maman. Ya itu mah sering banget saya ketemu sama dia, tapi baru kali ini dia tuh menyerupai orang gitu. Mungkin kan dia ngelihat Mbak Mary tuh yang rindu banget sama mamahnya gitu kan, jadi dibuatlah sama dia tuh, sama si penunggu rumah ini gitu. Makanya Pak Maman tuh bilang sama Mbak Mary, sebaiknya Mbak Mary tuh mengikhlaskan mamahnya gitu kan, soalnya kalau kayak gini bukan masalah, katanya bukannya yang datang tuh bukan mamanya, tapi yang datang tuh ya itu penunggu rumahnya dia gitu kawan-kawan ceritanya. Oke kawan-kawan, makasih ya udah dengerin cerita aku, makasih sudah klik video ini. Tunggu ya cerita aku berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.